kelompok 3. Sebelumnya izin memperkenalkan diri ya. Saya sendiri Ajeng Suci Nabila. Saya Safira Nurlaila. Saya Syabila Marsanda Wibisono. Selamat menonton video kami. Definisi identifikasi kebutuhan pendidikan. Kendala 1977 menyatakan bahwa kebutuhan pendidikan merupakan kesenjangan antara level kompetensi yang ada dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan perform secara efektif, sebagaimana didefinisikan oleh individu, organisasi, dan masyarakat. Kebutuhan pendidikan dapat menyangkut aspek kognisi, afeksi, maupun psikomotor. Kebutuhan pendidikan menjadi suatu hal yang krusial dalam rangka menyelenggarakan program pendidikan non formal, sehingga dibutuhkan pemahaman yang objektif, di mana kadang individu tidak memiliki kemampuan untuk membedakan apakah kebutuhan yang sebenarnya yang ia perlu atasi atau penuhi, atau kebutuhan yang sebenarnya merupakan suatu keinginan. Oleh karenanya, kebutuhan yang dirasakan atau felt need dari individu harus diketahui oleh seorang perencana program pendidikan non formal. Berikutnya, ada jenis kebutuhan pendidikan. Apabila dilihat dari sasaran program pendidikan non formal, kebutuhan pendidikan dapat mencakup kebutuhan level individu, kebutuhan level organisasi, dan kebutuhan level masyarakat. Knowles menyatakan bahwa kebutuhan pendidikan yang harus diperhatikan dalam perencanaan program pendidikan, terutama bagi orang dewasa, adalah yang pertama itu kebutuhan yang berasal dari individu yang harus dilayani, dan yang kedua ada kebutuhan pendidikan yang berasal dari organisasi atau institusi yang mendukung, dan yang ketiga ada kebutuhan pendidikan dari komunitas atau masyarakat dalam arti luas. Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang ada pada taraf individu, yang mana kebutuhan satu individu dengan individu yang lain akan berbeda. Kebutuhan ini dapat berbentuk kebutuhan untuk meningkatkan kualitas individu dan kehidupan individu. Kebutuhan ini dapat dikenali dengan menggunakan beberapa cara. Yang pertama itu menanyakan langsung pada individu dengan angket proyektif, angket jawaban sempurna, dan diagnosis kompetensi. Dan yang kedua itu memperoleh informasi dari orang yang memberikan pertolongan kepada individu, baik dengan cara wawancara maupun angket, misalnya pekerja sosial, konselor keluarga, perawat, pemimpin kelompok, dan agen pengembangan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, memperoleh informasi dari media massa tentang perubahan pola-pola perilaku kebutuhan individu dengan cara memperhatikan pandangan sensitif para editor dan para produser perfilman. Dan yang keempat ada memperoleh pemahaman dari jurnal atau literatur profesional mengenai kehidupan yang dewasa, dan yang terakhir dengan melakukan survei masyarakat dan organisasi. Ranah psikomotor mencakup keterampilan intelek, merupakan kemampuan yang berkaitan dengan cara mengemukakan pikiran, menanggapi suatu isu atau informasi, memecahkan masalah, dan kegiatan berpikir lainnya. Keterampilan manajerial terkait dengan kemampuan melaksanakan fungsi manajemen. Keterampilan sosial atau social skills yaitu terkait dengan kemampuan berhubungan dengan orang lain, cara komunikasi, bersimpati, dan sebagainya. Keterampilan melakukan gerakan atau performance skill. C. Itu ada prosedur identifikasi kebutuhan pendidikan. Dalam proses identifikasi pendidikan, Stuartbaum et al. 1977 menyatakan ada 4 pandangan mengenai kebutuhan, yaitu yang pertama ada discrepancy view. Kebutuhan ini dipahami sebagai kesenjangan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja dipersepsikan. Yang kedua itu ada democratic view. Kebutuhan ini dipahami sebagai perubahan yang diinginkan oleh mayoritas kelompok terkait. Yang ke-C itu ada analytic view. Kebutuhan ini merupakan arahan di mana peningkatan dapat diprediksi terjadi informasi yang tersedia mengenai kondisi sekarang. Yang ke-D itu ada diagnostic view, memandang bahwa kebutuhan adalah sesuatu yang memiliki kekurangan yang mengakibatkan keburukan. Selanjutnya itu ada identifikasi kebutuhan yang dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan pendidikan berbasis masyarakat. Yang kedua itu ada identifikasi kebutuhan pendidikan berbasis pekerjaan. Proses identifikasi ini kebutuhan masyarakat menekankan pada proses pengumpulan data, analisis informasi, dan penentuan prioritas mengenai kebutuhan pendidikan dilakukan atas dasar keberadaan masyarakat.
Dalam proses ini, masyarakat diposisikan sebagai subjek aktif yang mengetahui lebih banyak mengenai permasalahan yang dihadapinya. Masyarakat sendiri ini dipandang memiliki kemampuan yang untuk membangun dirinya sendiri berangkat dari apa yang dimilikinya dalam rangka mengembangkan kualitas dirinya. Proses diskusi ini baik adalah proses yang dilakukan dengan semangat membangun kehidupan bersama. Tujuannya ini untuk memajukan semua dimensi kehidupan, yaitu membentuk masyarakat sejahtera, membangun tata hubungan dengan harmonis, dan menciptakan kehidupan politik dan bermartabat, merupakan sesuatu yang harus dipahami dan menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat proses identifikasi kebutuhan pendidikan. Ada tujuan identifikasi pendidikan, yaitu proses identifikasi pendidikan ini berbasis pekerjaan. Penentuan kebutuhan ini dilandasi oleh pemikiran bagaimana mengembangkan kompetisi seseorang untuk melakukan pekerjaan baik untuk kehidupan pribadi, lingkungan masyarakat, maupun organisasi. Inti proses identifikasi ini adalah melihat kompetisi apa yang sudah dikuasai dan kompetisi mana yang belum dikuasai oleh seseorang dalam mengerjakan peran atau fungsinya. Pendidikan ini dilakukan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan seseorang, baik mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan sesuai dengan peran yang dimiliki. Yaitu sekarang ada aspek-aspek kompetisi. Kebutuhan pendidikan ini dibedakan dalam aspek kognisi, psikomotos, dan afeksi. Menurutnya, kebutuhan ini dapat dijabarkan ke dalam perubahan tingkah laku dalam ranah kognisal, keterampilan, dan afeksi. Ranah kognisi ini meliputi pengetahuan tentang suatu hal yang khusus, cara-cara spesifik dari suatu yang dianggap umum dan abstrak. Pemahaman ini yang menyangkut penerjemahan, penafsiran, dan prediksi. Aplikasi yang menyangkut penerapan sesuatu, analisis tentang unsur-unsur hubungan dan prinsip-prinsip, sintetis dalam bentuk rencana, komunikasi, dan kesimpulan tentang berbagai hukuman abstrak, dan penilaian terhadap sesuatu yang menggunakan patokan internal atau eksternal. Terima kasih yang sudah menonton. Video bersama-sama, terima kasih ya udah menonton. Kita punya quotes nih. Apa tuh? Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Terima kasih.